Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Sugiarto Rustanto. Ketika saya baca ayat ini, pertanyaannya simple. Selamat malam Pastor Sabuin, Jeff dan Steven, mohon penjelasan dalam Amos 8 ayat 10. Amos 6 ayat 10. Ketika kita baca Amos 6 ayat 10, dikatakan, dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang yang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Saya tidak ada ide, Pastor, ketika pertanyaannya apa, mohon penjelasan tentang ayat ini gitu. Ya, Sepertinya. Terima kasih. Ya, apa arti daripada ayat ini? Dan memang pertanyaan yang paling tidak akan habis-habisnya orang bertanya tentang Alkitab kalau pertanyaannya adalah tolong jelaskan ayat ini. Nah, ini kan di dalam Alkitab ada banyak ayat. Jadi bisa bayangkan acara tajam ini akan sangat betul-betul panjang dan berkesinambungan kalau nanti ada suatu episode atau episode yang khusus mengenai apa artinya ayat ini. Terima kasih kepada Bapak Sugiarti Rustanto. Bapak ya, Sugiarti Rustanto. Bapak atau Ibu ini? Bapak ya? Bapak harus sebentar. Ya, Bapak Sugiarto Rustanto. Terima kasih. Kitab Amos ini adalah suatu kitab nubuatan yang ditulis oleh Nabi Amos. Sebenarnya Nabi Amos ini kalau kita baca di dalam Amos 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba. Bayangkan gembala domba sekarang diangkat jadi nabi. Dia seorang peternak domba dan dia datang dari selatan, tapi dia diutus untuk pergi ke utara ke Raja Israel. Jadi nabi ini datang dari selatan karena kerajaan sudah terbagi utara dan selatan semenjak Rehabeam, dan waktu itu ada pemberontakan, Yerobeam memberontak, maka kerajaan Israel terbagi dua, yang lebih besar biasa disebut dengan kerajaan Israel, dan menyisakan kerajaan Yehuda yang terdiri dari suku Yehuda, dan ada mungkin suku Benyamin, sementara yang lain-lainnya semua di utara. Samaria ibu kotanya. Jadi dia datang dari selatan ke utara, sesuatu yang unik, tapi pekerjaan dari seorang nabi Tuhan itu adalah lintas wilayah, bukan hanya untuk satu wilayah saja, tetapi lintas wilayah. Kalau Tuhan sudah utus Yunus saja, diutus dari tanah Israel, diutus pergi ke Niniwe, ya, itu di daerah Assyria, Niniwe, di atas. Lalu pada waktu Amos ini mau menegur Israel, dia tidak langsung. Coba kita ikuti. Di Amos pasal 1, dia mulai dulu dari Damsyik. Ayat yang ketiga, karena 3 perbuatan jahat Damsyik. Ayat yang ke-6, 3 perbuatan Gaza. Jahat ya. Ayat yang ke-9, 3 perbuatan jahat Tirus. Ayat 11, 3 perbuatan jahat Edom. Ayat 13, 3 perbuatan jahat Bani Amon. Pasal 2 ayat 1, Moab. Lalu kemudian pasal 2 ayat yang keempat, Yehuda. Tapi mulai dari pasal 2 ayat yang ke-6, itu sekarang adalah tentang Israel. Jadi ada pendahuluannya. Saya bisa bayangkan seorang nabi yang datang untuk menegur Israel di dalam kejahatannya, tapi waktu dia mulai berkata-kata di depan bangsa yang sedang mendengarkan dia atau orang-orang yang mendengarkan dia, dia mulai dari perbuatan jahat Damsyik. Bayangkanlah Israel merasa, wah, Damsyik itu memang jahat, Damsyik itu. 3 perbuatan jahat Gaza, orang Filistin.
memang Filistin itu jahat, Tirus memang jahat. Tapi akhirnya dalam pasal 2 ayat yang ke-6 sampai juga kepada Israel. Bahkan pada waktu berbicara tentang Israel, jauh lebih panjang daripada tentang bangsa-bangsa yang lainnya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, dimulai pemberitahuan tentang keruntuhan Israel. Tentang apa yang menyebabkan mereka itu dihancurkan. Mereka itu binasa. Dan kebinasaannya sungguh luar biasa. Nah, Amos pasal yang ke-6 adalah merupakan salah satu gambaran seperti apa kebinasaan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel itu, oleh karena mereka telah memalingkan diri mereka, membelakangi Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tadi sudah dibaca, tapi mungkin dibaca dari ayat yang ke-9, mengatakan, dan jika, ayat yang ke-8 dulu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Bagaimana gambaran? Ayat 9 dan ayat yang ke-10 adalah merupakan suatu gambaran yang ada dalam benak Amos sebagaimana disampaikan oleh Allah melalui dia tentang seperti apa keadaan Samaria, keadaan Israel pada waktu mereka akan dibinasakan. Ayat 9. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, dalam kota yang akan dibinasakan itu, kalau masih ada 10 orang dalam satu rumah, mereka juga akan mati. Walaupun mereka berusaha menyelamatkan diri. Lalu kemudian ayat yang ke-10. Makanya di dalam ayat 9 dikatakan, dan jika, artinya sesuatu yang digambarkan, diimajinasikan, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Diilustrasikan, seperti itulah. Ayat yang ke-10. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sudah terlalu jahat mereka menentang Tuhan. Bukan lagi waktunya bagi mereka mencari Tuhan, bila mana kejatuhan dan pembinasaan itu terjadi. Itu adalah waktu penghukuman bagi mereka. Bukan lagi waktunya mereka untuk mencari Tuhan. Ini yang digambarkan. Apa yang dimaksudkan pamannya pembakar mayat itu? Orang-orang Ibrani biasanya kalau orang itu meninggal dunia, mereka mengebumikannya, mereka memakamkannya, mereka menguburkannya. Mereka bukan membakarnya, itu kebiasaan mereka. Ada beberapa pengecualian dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit. Contohnya Saul dan Yonatan anaknya yang dibawa oleh orang-orang Filistin dan mereka dibunuh, digantung ya pada kota mereka, tapi ada beberapa orang pemberani dari salah satu kota di Israel yang datang untuk mengambil kedua jenazah itu, lalu mereka membakarnya. Ya, dalam keadaan-keadaan yang eksepsional mereka melakukan itu. Kita bukan lagi membahas tentang kremasi dan pemakaman sebagaimana biasa, bukan itu konteksnya. Tetapi kalau sampai di dalam ayat 10 ini, seorang yang sekarang sudah diistilahkan sebagai pembakar mayat, artinya kejatuhan Israel itu, kebinasaan yang mereka akan alami itu begitu hebatnya, sampai-sampai mohon maaf, sudah tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk memakamkan sebagaimana biasanya.
orang-orang yang gugur atau yang menjadi yang binasa oleh karena penghukuman yang terjadi atas orang-orang Israel, sehingga yang ada adalah dibakar mayatnya. Lalu kemudian sampai-sampai pada waktu kalau ada yang datang, karena sudah banyak di luar yang harus diatasi, maka dia tanya kepada orang yang ada di dalam rumah ini, ada lagi orang yang bersama-sama dengan engkau? Dan dijawabnya, tidak ada. Artinya apa? Kebinasaan yang total. Tidak ada yang sisa. Bahkan katanya kalau ada pun 10 orang di rumah itu, tidak ada yang sisa. Ini yang dinubuatkan oleh Amos kepada orang-orang Israel. Jika mereka terus-menerus menentang Tuhan dan hidup melanggar dan memberontak terhadap Tuhan. Terima kasih.